transformasi di dalam partai politik. Jadi banyak partai-partai politik yang sekarang orientasinya itu bukan lagi ideologi seeking, bukan lagi policy seeking, tapi office seeking. Yaitu transisi demokrasi yang berkepanjangan. Akibatnya yang terjadi adalah tendensi penguatan hybrid regime atau kompetitif authoritarian itu ketimbang betul-betul murni demokrasi. Selamat datang di podcast Common Ground Hyperbuzz, tempat kita ngulik isu-isu besar dengan cara yang mudah dicerna dan insight buat kita semua, baik isu-isu kebijakan, politik, ekonomi, hukum, sosial, dan current issues lainnya. Dalam podcast kali ini kita akan berdiskusi secara mendalam terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Arah baru demokrasi atau malah putar balik. Ini topik yang sangat menarik yang nanti kita akan dalami bersama dengan Profesor Dr. Firman Nur MA. Beliau adalah peneliti senior sekaligus juga profesor riset dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Beliau juga adalah seorang dosen sarjana dan pasca sarjana di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya Cus Darmawan dan ini Common Ground, tempat sudut pandang bertemu dan akal sehat bicara. Sebelum ke ini Prof, sebelum kita mendalami berbagai macam current issue di politik kita yang saat ini mungkin lagi sedikit teralihkan ya dengan perang Iran dan Israel gitu ya. Kita masih ingat hari ini 3 hari yang lalu itu tepat 8 bulan pemerintahan Prabowo Gibran dilantik. Pada 100 hari pertama, pemerintahan ini memperoleh approval rating yang cukup lumayan, antara 79 sampai 81% kalau tidak salah ya, tingkat kepuasan publik di pemerintahan Prabowo Gibran ini. Namun tantangannya kan tidak semudah yang di permukaan sebagaimana yang ada di gambaran rating itu. Saya kok yakin ada berbagai macam insight yang nanti Prof. Firman bisa sampaikan. Beberapa isu misalnya yang sampai sekarang masih dikemukakan baik di media konvensional maupun medsos ini kan salah satu yang paling keras itu oligarki. Terus yang dari dulu sampai sekarang masih disinggung adalah demokrasi prosedural konon katanya. Terus yang rame dan ini baru-baru semenjak Prabowo Gibran dilantik itu adalah isu tentang dinasti politik. Nepotisme gitu ya yang saat ini. Nah, Prof, saya sebelum diskusi lebih jauh ini, kalau menurut Prof Firman ini bagaimana Prof Firman menilai kualitas demokrasi kita sampai hari ini dengan adanya berbagai macam isu tadi? Silakan Prof. Sebagai pembukaan awal barangkali ya. Mudahnya kita ada dalam sebuah kendaraan yang memang tidak didesain untuk menuju demokrasi. Jadi perangkatnya masih sama, mesinnya masih sama, secara umum kondekturnya juga masih sama, mungkin hanya drivernya yang agak pergantian. Jadi dalam konteks kualitas demokrasi, dalam 10 tahun terakhir, mayoritas pengamat politik Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, itu melihat kita mengalami stagnansi demokrasi. Atau bahkan ada yang mengatakan regresi. Ada yang mengatakan bahkan sudah kembali ke fase otoritarian. Ada yang mengatakan begitu. Jarang sekali yang mengatakan kita sudah on the track, sudah sangat menuju situasi demokrasi yang kita inginkan bersama. Nah, dalam 10 tahun terakhir ini, yang terjadi itu bukan perbaikan demi perbaikan demokrasi. Tapi situasi yang semakin menunjukkan adanya revitalisasi nepotisme, revitalisasi oligarki, revitalisasi korupsi dan kolusi. Yang semuanya itu adalah musuh demokrasi. Dan tidak ada sebuah perbaikan yang signifikan, sehingga ibarat kita sedang melaju, itu
tidak ada tanda-tanda kita akan mengarah pada situasi yang membaik. Dan sebagai kita bisa bayangkan kereta yang melaju, tidak bisa stop tiba-tiba. Karena pasti akan berantakan semua dan kita sedang melaju. Atau mungkin ibarat kita sedang sakit tidak bisa tiba-tiba kita lari. Kalau demokrasi kita yakini saat ini atau 10 tahun terakhir ini sakit, maka tentu saja si sakit ini tanpa ada pengobatan yang betul-betul serius, itu tidak bisa diharapkan untuk tiba-tiba bangkit dan berlari. Jadi kesimpulannya, it takes time. Kalau kita ingin menjemput demokrasi sebagaimana yang kita bayangkan, itu memang masih butuh waktu. Karena relatif setidaknya masih dalam 8 bulan ini belum ada perubahan yang signifikan. Pemerintah masih menata organisasi pemerintahannya. Belum berbicara lebih banyak mengenai bagaimana demokrasi harus dikembangkan. Begitu. Dalam konteks tadi disebutkan bahwa kita mengalami stagnasi, bahkan revitalisasi. Artinya kan dengan ada kesengajaan untuk mendaur ulang hal-hal yang buruk yang tadi disebutkan Prof. Firman tadi. Misalnya dengan nepotisme, terus apa tadi, ada beberapa hal yang memang hanya demokrasi prosedural dan seterusnya. Prof. Firman melihat tidak, apakah ada komitmen nyata dari pemerintahan yang 3 hari yang lalu tepat 8 bulan berjalan? Iya, persoalannya yang hilang dari demokrasi kita adalah oposisi. Oh iya? Ya. Jadi bukannya semakin menguat oposisi kita, tapi ya semakin meredup. Kita lihat di parlemen tinggal menyisakan mungkin 1 partai. Padahal demokrasi yang standar dimanapun itu biasanya akan meninggalkan oposisi. Membiarkan ada sekelompok faksi, sekelompok orang yang berbeda pandangan dengan pemerintah di parlemen. Dan dari situ diharapkan ada dialektika, ada dialog, ada saling mengisi dari berbagai macam sudut pandang. Sebentar Prof, dikatakan kita tidak ada atau kurang adanya oposisi ya. Tapi kalau kita miss oposisi. Kenapa? Kita miss oposisi. Miss oposisi. Tapi di dalam realita ini biar masyarakat dan kita semua paham yang dimaksud oposisi ini. Karena saya sendiri melihat bahwa di dunia di luar parlemen itu begitu banyak pihak yang melakukan opposite lah paling tidak. Kalau mereka nggak mau disebut oposisi, paling tidak mereka berlawanan dengan pernyataan-pernyataan dan rencana kebijakan pemerintah. Nah, apakah ini nggak bisa disebut sebagai sebuah oposisi? Atau menurut Prof. Firman, yang dimaksud oposisi dalam pengertian ini seperti apa sih? Adalah oposisi formal yang ada di dalam parlemen. Oke. Jadi bukan mereka yang ada di luar, di luar pemerintahan dalam pengertian bukan di luar parlemen, karena itu sifatnya memang mereka hanya opinion groups, interest group, atau kalangan yang memang punya agenda-agenda tertentu yang berbeda dengan pemerintah, dan itu tidak akan efektif sejauh tidak masuk di dalam parlemen. Oh, iya? Mereka hanya di luar memberikan masukan dan lain-lain, tapi pada akhirnya yang akan menentukan adalah tetap eksekutif dan legislatif. Nah, dalam kenyataannya di negara-negara yang maju dan juga negara-negara yang baik demokrasinya, oposisi itu sangat real terasakan. Dia sangat terlembaga, dia ada di dalam parlemen, dia betul-betul mengkritik, dia memberikan masukan yang mendalam. Bahkan di Inggris ada istilah shadow cabinet. Oh iya, shadow cabinet ya, kabinet bayangan. Betul. Jadi di sebelah kalau kita di sini adalah pemimpin sidang, di sebelah kanan adalah pemerintah, sebelah kiri adalah oposisi. Dan mereka punya katakanlah menteri bayangan, menteri kesehatan bayangannya ada, menteri pendidikan bayangannya ada. Jadi mereka yang akan langsung mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah atau apapun yang pernah dijanjikan oleh pemerintah. Dan mereka sangat detail. Mereka bisa dibilang perang agenda dan perang data di situ. Menarik. Apakah Indonesia pernah mengalami itu? Semenjak reformasi lah tentunya. Saya kira yang terjadi adalah tendensi untuk berkoalisi secara besar.
Ada istilah koalisi pelangi, koalisi jumbo dan lain-lain. Tidak tahu juga ya. Mungkin ada sense menjadi oposisi itu adalah pesakitan secara kultural. Atau juga ada sense bahwa ya kita harus ikut pemerintah, begitu. Padahal dalam konteks demokrasi, oposisi itu sangat diharapkan. Karena dia akan menjadi alat dari satu konsep yang disebut checks and balances. Betul. Dan checks and balances itu adalah jantungnya demokrasi. Itulah yang membedakan demokrasi dengan sistem politik yang lain. Oh iya. Ada yang mengecek, ada yang menyimbangi. Kalau di negara-negara otoritarian, checks balancesnya itu dimatikan secara sistematis. Nah kalau di Indonesia, jangan-jangan malah mematikan dirinya sendiri. Sehingga ada keinginan untuk, oke, kita, apalagi sekarang ya, ada satu shift, ada transformasi. Bahwa mereka lebih baik ikut yang berkuasa. Dan ini diawali juga bahkan transformasi di dalam partai politik. Jadi banyak partai-partai politik yang sekarang orientasinya itu bukan lagi ideologi seeking, bukan lagi policy seeking, tapi office seeking. Office seeking itu adalah, singkatnya nih, bahasa awamnya, akan melakukan apapun agar mendapatkan jabatan. Sehingga meskipun dia bertarung dalam pemilu, mati-matian bertarungnya, tapi in the end of the day, mereka akan bergabung dalam pemerintahan. Di sisi lain, mereka pun diundang oleh penguasa untuk bergabung karena ingin lebih kuat lagi, begitu ya. Memang ini satu naluri berpolitik. Ketika Anda berkuasa, Anda ingin lebih kuat lagi. Tapi sebetulnya akan lebih baik jika kita menyisakan kalangan yang bisa mengkritisi kita secara objektif. Nah, salah satu pesan dari buku How Democracies Die, salah satu yang menyebabkan demokrasi di negara-negara mapan itu kuat adalah karena mereka sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak sepakat. Ini gimana nih? Saya misalnya di Amerika, saya Republican. Saya berbeda dengan Mas Cus, Mas Demokrat. Kita sama-sama berbeda. Tapi perbedaan ini dihargai, tidak dimatikan. Beda dengan negara-negara yang demokrasinya baru tumbuh seperti di Afrika, sehingga musuh itu betul-betul dihabisi. Nah dalam konteks ini berarti ada nilai-nilai demokrasi yang kokoh dan tumbuh berkembang, bahwa kepercayaan bahwa demokrasi menyediakan ruang untuk berbeda. Dan perbedaan itu dihargai, dihormati. Dan ada sebuah keyakinan bahwa dalam konteks demokrasi, orang tidak boleh dan tidak bisa memerintah selamanya. Dan ada masa ketika pada akhirnya yang memerintah pada hari ini itu akan menjadi oposisi di masa yang akan datang. Begitu juga sebaliknya. Jadi menarik. Perbedaan itu tidak menyebabkan kita harus saling mematikan. Dan kita berbagi peran. Demi siapa? Demi bangsa dan negara. Itulah yang harus dipelihara sebetulnya. Begini Prof, kalau boleh lebih diperdalam ya, ini tadi menarik sekali. Banyak pihak mengatakan kita presidensial. Artinya bahwa memang oposisi itu tidak terlalu kuat bahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi demokrasi kita di tingkatan parlemen itu juga kurang kuat begitu. Contoh paling mudah adalah kalau kita ibaratkan partai politik itu memperoleh suara, itu artinya adalah memperoleh gain dari investasinya. Nah, bagaimana partai politik bisa berinvestasi terhadap suara yang nanti akan bisa diperoleh jika tidak mengumpulkan kapital? Resource yang besar itu kan adanya ada di pemerintahan begitu. Bahwa resource itu memang tidak cukup buat partai-partai. Jadi ini kita bicara di satu sisi presidensial ya, begitu. Di sisi lain memang real politik di Indonesia. Saya tidak tahu politik di negara lain ya, tapi di Indonesia apakah realnya bahkan usia partai politik kita secara partai politik modern yang memang berkontestasi secara terbuka kan baru ada setelah reformasi, meskipun dulu pernah ada ya sebelum dekret ya dulu ada, tapi kan itu sudah mati sekian puluh tahun. Nah, apakah ini kita masih belajar? Nah, terkait dengan hal itu bagaimana pandangan Prof. Firman? Oke, kita ke presidensial dulu. Dua hal tadi ya. Jadi presidensial itu sebenarnya akar dari akarnya adalah trias politika.
dan presidensial itu adalah dalam domain eksekutif. Ya, trias politika itu ada 3 ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu pertama kali dilontarkan idenya oleh Charles Montesquieu tentang division of power. Dia bilang peradaban itu akan muncul, kebebasan manusia itu akan dalam puncaknya kalau kekuasaan tidak ada dalam satu tangan. Kekuasaan itu harus dipecah menjadi kekuasaan yang membuat undang-undang atau peraturan, kekuasaan yang menjalankan aturan, dan kekuasaan yang menghakimi jalannya peraturan itu. Nah, branch eksekutif itu memang tergantung tradisi dan histori dari negaranya. Ada yang pakai Perdana Menteri, ada yang pakai presidensial. Jadi sebetulnya nggak masalah mau presidensial, mau Perdana Menteri, sesuai dengan kebutuhan. Memang ada yang pindah begitu ya. Tapi intinya dia tetap eksekutif. Yang di dalam konteks trias politika, dia harus berbagi kekuasaan dan harus rela melakukan mekanisme checks and balances. Seperti yang saya katakan tadi, checks and balances itu jantungnya demokrasi. Itu yang membedakan dengan demokrasi dengan yang lain. Nah, ketika kita bicara checks and balances, seorang Perdana Menteri atau seorang presiden itu harus mau ditanyai, harus mau dikontrol, harus mau dicek. Jadi intinya siapa bilang presidensial tidak bisa dicek? Karena tetap prinsipnya sama. Trias politika, checks and balances, demokrasi, begitu. Nah, jadi salah kalau kemudian checks and balances itu hanya ada dalam parlementariat atau hanya untuk Perdana Menteri. Tidak, karena Perdana Menteri dan Presiden sama, dia mewakili cabang eksekutif, begitu. Sehingga saya kira yang harus kita lakukan adalah bukan berbantahan dalam hal itu, tapi harus makin meyakini bahwa siapapun yang menduduki posisi politik dan publik di negara ini harus menjalankan checks and balances. Dan ketika itu dimatikan, dikriminalisasi, kita sudah menuju alam baka demokrasi. Menarik, alam baka demokrasi ya. Bukan sakaratul maut lagi. Ada yang halus, ada yang sarkastik, tinggal itu aja pilihan. Nah, tadi itu ya. Yang terkait partai politik tadi, apakah memang itu dalam tanda kutip tradisi partai politik kita belum panjang sejak itu, atau memang? Karena memang tradisi yang dibangun di era reformasi ini bisa dikatakan agak tergesa-gesa. Saya meneliti partai politik sudah 25 tahun. Dan saya merasa memang pembentukan awal partai politik itu terlalu cepat untuk menyongsong pemilu. Sehingga yang namanya kaderisasi itu miss. Padahal kaderisasi itu adalah kunci agar partai itu pada akhirnya memiliki kader-kader yang ideologis yang kuat. Yang dari situ diharapkan dia akan bekerja tanpa pamrih, tanpa gizi, tanpa bantuan sosial. Betul. Yang akan dia tularkan ke masyarakat dengan militansi dia harusnya ya. Iya. Tapi ternyata kita mengalami goncangan demi goncangan, apalagi harus segera pemilu di tahun 99. Kemudian diganggu dengan oligarki yang cerdik sekali sehingga banyak menguasai partai politik sekarang. Sekarang hampir semua partai politik dalam rangkulan oligarki, dalam bayang-bayang oligarki. Bahkan ada oligarki yang juga membentuk partai, bisa dibilang begitu. Sehingga memang overall di balik demokrasi kita itu ada sekumpulan oligarki yang turut mengendalikannya. Sehingga ada kalangan pengamat kita seperti Papinski dan Ford mengatakan bahwa Indonesia adalah contoh kasus ketika demokrasi dan oligarki bisa koeksis. Beriringan, koeksis disebutnya. Bergandengan tangan. Iya. Bukan hanya beriringan, tapi bergandengan tangan. Saling mengisi. Itu problemnya adalah pertama karena tidak ada ideologisasi. Kenapa tidak ada ideologisasi? Karena matinya kaderisasi atau mati surinya kaderisasi. Semuanya serba cepat, semuanya serba bisa diatur. Sehingga yang muncul adalah kader-kader yang pragmatis. Kader-kader yang tidak terbina secara kokoh ideologinya. Sehingga dia cenderung untuk memainkan apapun untuk mendapatkan keuntungan. By all means. Dengan cara apapun begitu ya.
Ya ini karena matinya ideologisasi, matinya kaderisasi. Sehingga muncul kader-kader pragmatis yang memang pada akhirnya ikut arus. Yang emang pada akhirnya bisa berpindah dengan gampang posisi politiknya. Hari ini makan tempe, besok bisa tahu begitu ya. Bisa berubah-berubah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang partai politik ini kalau kita pakai kacamata perusahaan itu bangkrut. Kenapa? Karena kita tahu ya, sekarang satu suara itu dihargai 1.000. Padahal kebutuhan partai itu hasil hitung-hitungan LIPI dengan KPK adalah sekitar 16.300. Itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi kebutuhannya 16.300 per satu suara ini hanya dibayar 1.000. Kebayangkan gapnya seperti apa? Akibatnya defisit 15.000 lebih. Defisit. Partai kita defisit, bangkrut. Kalau kita pakai perhitungan ini ya. Morat-marit lah. Gitu. Sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya secara baik. Oke. Dia akan tidak bisa menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik karena itu butuh uang. Dia tidak bisa eksis di tengah masyarakat karena berkomunikasi masyarakat perlu uang. Dia tidak bisa melakukan agenda-agenda yang lain karena sudah habis. Untuk kantor saja sudah habis. Akibatnya dia mencari sumber yang lain. Sumbernya itu ada yang dari oligark yang memang ini kesempatan nih. Partai tidak punya uang. Aku danai agar someday dia akan memperjuangkan kepentingan saya. Dan memang tidak ada free lunch dalam politik, tidak ada makan siang gratis. Ketika oligarki bisa menguasai partai, diharapkan nanti kader-kader partai ada di parlemen dan parlemen akan menyusun aturan yang memang regulasi yang menguntungkan. Yang menguntungkan bagi oligarki. Okay. Yang kedua, kebutuhan partai untuk hidup tadi, defisit 15.300 kira-kira itu kadang-kadang dipenuhi dengan pork barrel istilahnya. Jadi istilahnya itu mereka punya kebijakan, yang kebijakannya itu bisa mereka sisir-sisir sedikit untuk akhirnya sebagiannya untuk kehidupan partai. Itu sumber korupsi. Jadi partai yang miskin tidak saja dia akan menyebabkan gagalnya pelaksanaan fungsi-fungsi partai termasuk kaderisasi, tapi juga menyebabkan peluangnya terjadi penguatan oligarki dalam kehidupan politik kita dan juga munculnya korupsi. Makanya kalau kita bicara demokrasi, itu kita bicara penguatan partai politik. Dan penguatan partai politik berarti ini dia harus dikuatkan, dimerdekakan secara finansial. Dan negara harus memainkan peran. Negara harus memandang bahwa partai politik ini adalah satu elemen yang sangat penting bagi demokrasi kita. Sehingga dia harus berinvestasi maksimal. Karena dia harus melihat bahwa partai politik ini elemen terpenting. Bagaimana tidak penting? Dalam konstitusi sudah jelas partai politik adalah alat yang bisa ikut pemilu dan mengisi jabatan-jabatan publik. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepala daerah dan lain-lain. Berarti ini negara harus investasi besar-besaran. Besarnya memang jangan sampai 100%, 50%, tapi sudah lumayan yang 50% itu. Kalau 100%, khawatirnya nanti partai betul-betul terbeli oleh negara. Bungkam akhirnya, mudah dikendalikan. Sehingga mungkin negara memberikan bantuan yang secukupnya, setidaknya 50% dengan proses pertanggungjawaban yang sangat ketat tentu saja. Ya, melibatkan BPK dan lain-lain. Prof, menyentil sedikit ini ya. Iya. Saya bayangkan jika partai politik memperoleh, karena bagaimanapun juga adalah partai politik pilar utama untuk berdemokrasi secara sehat tadi karena fungsi checks and balance pada akhirnya di parlemen ya. Saya bayangkan jikalau parpol ini diberikan bantuan, sekarang pun tanpa diberikan bantuan, mereka akan mendekati siapa yang berkuasa. Bisa dibayangkan nggak, Prof, kalau mereka diberikan bantuan? Ya. Itu seperti apa? Saya nggak bisa membayangkan. Ya, bisa sih dibayangkan bahwa partai politik ini kan lagi dikuasai katakanlah elemen-elemen anti demokrasi. Bukan, maksud saya nggak dibantu pemerintah saja, begitu ya. Mereka sangat mendekat ke pemerintah begitu. Apalagi kalau dikasih iming-iming, katakanlah dalam bayangan saya itu kan mirip gula-gula. Oke. Bahkan pasti akan makin mendekat. Iya, itu maksud saya. Bagaimana analisanya, Prof? Terkait dengan makanya hal itu? Ide normatifnya adalah tidak 100% dia diberikan.
Jadi misalnya katakanlah dia harusnya dapat 10.000. Yang 30.000 itu merupakan hasil dari dia dia bisa mendapatkan suara. Yang 30.000 itu hasil pemeriksaan bahwa dia betul telah menjalankan satu proses audit yang baik. Dia dapat 30%-nya. Jadi 30%. Berarti kan 60%. 40%-nya harus ada bukti bahwa partai ini benar melakukan pelembagaan partai politik termasuk kaderisasi. Harus terbukti itu partai ini melakukan. Paling tidak 40% itu 40% diperoleh dari keanggotaan parpol ya. Iya, dan juga kami mengusulkan misalnya agar sebagiannya itu baru akan diberikan kalau memang partai ini lulus tes integritas. Jadi ada satu parameter yang juga sudah kami bangun untuk mengukur sejauh mana integritas partai itu. Kalau dalam alat ukur itu partai tidak terbukti dia berintegritas, termasuk kadernya ada korupsi, melakukan kolusi dan lain-lain, itu maka bantuan itu tidak akan diberikan secara maksimal. Begitu. Menarik, Prof. Ini yang belum banyak diangkat terkait dengan kalau ada bantuan, ada ukuran integritas, tentunya ada audit ya. Untuk memahami itu kan harus dalam bahasa ekonomi keuangan kan ada audit begitu ada kan. Audit. Nah, saya nggak membayangkan teknisnya, tapi itu kan bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Maksud Prof terkait dengan menguji seberapa integritasnya partai itu gimana, Prof? Iya, jadi misalnya apakah ada demokrasi internal di dalam partai? Apakah ada nilai-nilai etika berpolitik di sana? Kemudian ada faktor misalnya adanya kaderisasi. Karena dengan adanya kaderisasi, kader akan tahu dia masuk partai buat apa sih? Apakah hanya sekedar untuk berkuasa? Atau memang justru dia sedang memperjuangkan sebuah nilai, sebuah idealisme, sebuah values atau ideologi bahkan. Betul. Dengan kesadaran itu, maka dia akan tidak mudah untuk ikut arus, untuk ikut pemerintah yang secara ideologi, saya berseberangan ini. Saya tidak serak kalau misalnya ikut pemerintah yang ternyata beda dengan idealisme saya. Nah, diharapkan kesananya akan seperti itu. Muncul benih-benih kesadaran ideologis yang hari ini miss dan hari ini membedakan dengan apa yang terjadi tahun 50-an. 50-an partai kita sangat ideologis. Bahkan Mike Slen mengatakan saking ideologisnya, itu seperti agama. Partai kamu apa? Kayak agama kamu apa? Oh, partai saya PNI. Partai kamu Masyumi, saya partai NU gitu. Saya PKI itu udah kayak komitmen ideologisnya sangat kuat. Dan itu yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu. Pertanyaan terkait ini menarik, Prof. Jadi yang belum banyak diangkat di berbagai perbincangan publik itu terkait dengan seberapa jauh kita bisa menilai, mengukur dan tentu berkomitmen untuk parpol yang lebih berintegritas tadi dengan berbagai macam parameter atau variabel utama yang bisa diterapkan tadi. Lantas siapa yang bisa memulai itu, Prof? Menarik soalnya, tapi siapa yang lantas memulainya? Negara. Lewat apa, Prof? Perangkatnya. Dan lewat misalnya katakanlah misalnya begini, saya membayangkan kalau lewat BRIN, ini bukan menawarkan BRIN ya. Iya. Tapi kan BRIN bisa maksudnya disuruh. Oh iya. Untuk membuat parameter itu. Saya percaya itu, tapi begitu nanti diformalisasi dalam bentuk regulasi begitu, mereka juga sendiri yang menetapkan. Ya. Nah, apakah nanti nggak menjadi lingkaran setan? Peluang itu ada. Oh iya. Peluang itu ada. Tapi peluang untuk tidak adanya lingkaran setan itu masih ada. Masih mungkin. Mungkin. Kenapa? Oh iya. Karena ternyata tidak semua elemen di dalam partai politik itu suka dengan kebobrokan. Oh. Ada elemen-elemen rasional di dalam partai politik yang juga menginginkan perubahan. Jadi kami di Departemen Ilmu Politik UI misalnya, saya termasuklah yang mengajar lah di sana ya, meskipun bukan dosen tetap, tapi banyak di antara mahasiswa kami yang memang juga elit partai. Dan mereka memahami ada problem besar dari partainya.
Dan itu terjadi di beberapa partai. Bahkan ada disertasi yang mengkritik habis-habisan partainya. Disitulah ada keyakinan juga bahwa sebetulnya secara internal partai juga ingin demokrasi berjalan dengan wajar. Alasannya adalah kalau demokrasi seperti sekarang, yang rugi mereka juga. Demokrasi sangat mahal. Pada akhirnya kembali lagi kepada para pelaku aktor politik ya. Politik. Makanya kan banyak yang mengatakan demokrasi kita pemilu kemarin paling brutal. Ya kan karena dia rasakan sendiri oleh aktor-aktor politik. Sehingga uang miliaran nothing. Mau seperti itu terus kan capek. Makanya memang perlu ada perbaikan sistemik. Tinggal gimana kita meyakinkan aktor-aktor para pembuat kebijakan itu, para stakeholders itu. Yang sebetulnya kalau mereka jernih, objektif dan melihat jauh ke depan, lebih visioner, berangkat dari kenyataan kelam hari ini, tentu seharusnya mereka bisa setuju dengan kami. Begitu. Ya, ini menarik pemirsa. Jadi Prof. Firman memberikan insight yang sangat dalam ketika kita seringkali mengkritik parlemen, padahal itu hanya hilir dari kebijakan yang muncul atau ekspresi yang muncul dari para aktor politik dari partai politik. Prof. Firman menyoroti lebih dalam lagi bahwa ujung dari permasalahan atau pangkal permasalahannya adalah pada partai politik. Makanya tadi Prof. Firman memberikan semacam insight bahwa memang perlu adanya semacam dalam tanda kutip audit untuk satu menilai integriti dari parpol itu, yang kedua juga membuat tata kelola parpol itu lebih mandiri dengan campur tangan negara, memberikan bantuan paling tidak parpol politik itu setidaknya punya punya ruang yang lebih lega agar tidak mudah terkooptasi oleh oligarki. Kurang lebih begitu Prof ya tadi. Negara harus melihat partai politik sebagai aset paling penting bagi perjuangan kita membentuk demokrasi. Meskipun nanti para ekonom akan protes itu. Bagaimana menatanya di dalam APBN? Enggak banyak kok. Itu kalau hitung-hitungan kasarnya itu hanya 0,0046. BRIN sudah menghitung. Kira-kira 0,005, kira-kira dulu ya. Artinya dari ribuan triliun yang kita 4.000 triliun lebih. Itu enggak banyak itu sebenarnya. Enggak banyak, 16.000 itu enggak banyak. Enggak banyak ya. Iya. Menarik sekali. Tapi saya ingin membahas yang lebih agak down to earth hari ini, akhir-akhir ini, Prof. Sejak pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran di kabinet ini, kritik pemerintahan itu atau kritik kepada duet ini, duo Presiden dan Wapres ini lebih banyak kepada Mas Gibran ya. Nah, beberapa kalangan menilai begini, Prof. Gibran ini adalah celah etik yang bisa diserang. Itu satu. Yang kedua, dalam duet Pak Prabowo dan Gibran adalah, Mas Gibran ini adalah pihak yang paling lemah kalau dibandingkan dengan Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga Presiden ke-7 Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Nah, tapi ada juga yang mengatakan begini, sebenarnya bukan Mas Gibran sasaran, bukan sasaran dari kritik dan serangan ini, tapi sebenarnya adalah end resultnya adalah sebenarnya pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Itu ada pihak yang mengatakan bahwa memang harus Gibran untuk 2029 sudah harus mulai dinetralisir lah, kalau bahasa sekarang lagi musim kan di YouTube Iran dan Israel dinetralisir begitu, kurang dinetralisir. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa pandangan yang mengatakan sebenarnya bukan Mas Gibran, tapi memang Pak Prabowo dan pemerintahnya yang harus mulai didelegitimasi saat ini. Prof melihat sesederhana itu atau ada lapisan-lapisan lain sebenarnya insight-nya itu, Prof? Iya, saya melihat bahwa masyarakat terbelah ya dalam hal ini ya. Ada yang memang mereka melihat ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan ada yang mengatakan bahwa dengan kata lain pemerintahan yang ada itu sebenarnya melegitimasi nepotisme, begitu. Nah, cuman ada yang mengatakan secara hukum tidak terbukti, sehingga legitimasi itu masih kuat dan tidak ada satu pelanggaran yang signifikan yang dilakukan oleh pucuk pimpinan pemerintahan
untuk membuatnya bisa didelegitimasi gitu. Nah, hanya saja memang yang diharapkan seharusnya karena ini sudah keterlanjuran ya. Maksudnya keterlanjuran bagaimana? Sudah jadi pemerintahan ini kan. Iya, Kita tidak mungkin melakukan lagi satu pemilu yang sangat mahal dan yang berkepanjangan itu kan. Jadi memang kita berpikir ke depan bahwa pengalaman atau noktah hitam, pengalaman pahit kita ini tidak terulang lagi. Agar kita sebagai bangsa ini bisa lega bahwa kita adalah bangsa yang betul-betul menjalankan amanat founding fathers kita untuk menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya dengan benar. Apa yang terjadi saat ini adalah demokrasi yang dibenar-benarkan. Sehingga muncul satu ganjalan di dalam diri pemerintahan sendiri karena ada satu elemen di dalam pucuk pimpinan kita yang memang sulit juga untuk dikatakan murni tidak nepotisme begitu. Secara politik setidaknya. Secara politik karena memang hukum kan ya mungkin justru lebih complicated ketimbang politik ya. Gus Dur itu jatuh bukan karena masalah hukum tapi masalah politik begitu. Betul. Bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan begitu kan. Nah, tapi intinya adalah sudahlah bagi saya ini sudah keterlanjuran. Jadi pelajaran yang sangat berharga agar kita bisa move on dan lebih produktif. Dengan catatan tanpa memaafkan. Tanpa memaafkan satu proses yang saya kira biarlah generasi yang akan datang akan menunjukkan siapa sih sebenarnya yang lebih demokratik dibandingkan satu dengan yang lain begitu. Yang mana yang lebih konsisten terhadap semangat untuk anti KKN itu begitu. Jadi Prof lebih beyond ini ya. Beyond isu ini. Kalau ini kan ada yang menganggap bahwa Pak Gibran sasarannya, yang lain yang seru adalah karena memang potensi juga ada begitu ya, potensi karena katanya ada yang menganggap bahwa ini terpisah, memang satu paket tapi terpisah dan bisa jadi wakil presiden itu akan menanggung dosanya sendiri. Sejauh itu bisa dibuktikan sehingga nanti ada aspek yang menyebabkan mungkin dia dianggap melakukan tindakan yang melanggar konstitusi sehingga mungkin saja itu dicopot begitu kan. Tapi saya kira prosesnya juga tidak semudah itu. Dan kalau kita lihat gestur dari Pak Prabowo sendiri, yang bagi sebagian orang memang semakin mau mandiri nih. Matahari kembarnya mau disatukan aja gitu ya. Dan itu peluang itu sangat besar. Baru 8 bulan misalnya potensi untuk menjadi makin mandiri kan semakin besar. Kita bicara 5 tahun, berarti bisa kebayang setahun 2 tahun kemudian pasti kekuasaan Pak Prabowo akan sangat kuat begitu ya, tidak akan di bawah bayang-bayang siapapun. Nah, itu tinggal bagaimana nanti ke depan. Apakah itu juga berarti disingkirkannya elemen lain di dalam pucuk pimpinan, dalam hal ini wakil presiden, atau akan dibiarkan saja tapi ya tidak akan bermanfaat atau tidak akan berfungsi secara maksimal begitu. Menarik. Jadi Prof melihat bahwa daripada kita ribut di dua pandangan itu, lebih baik kita menatap ke depan, membenahi berbagai macam saya katakan mungkin kalau saya berlebihan instrumen begitu ya, instrumen untuk berdemokrasi secara lebih sehat dan tentunya dimensi etik jangan dilupakan. Dan tantangannya justru di situ. Karena legasi situasi yang semi demokrasi, kalau sopannya saya boleh katakan begitu. Pseudo demokrasi atau post demokrasi itu masih kuat di sini. Kenapa masih kuat? Karena belum ada pembenahan yang serius untuk memperbaiki pseudo demokrasi itu tadi. Sehingga memang the same old story bisa jadi terulang di 2029 begitu. Dan itu tantangan kita kalau memang kita betul-betul berkomitmen membangun demokrasi. Prof, kalau tadi saya lihat ini pernyataan Prof di akhir-akhir pembicaraan yang baru disampaikan ini tafsiran saya mungkin salah. Jadi Pak Prabowo atau pemerintahan Prabowo ini atau dalam tanda kutip Pak Prabowo ansih dalam pemerintahan ini akan semakin menguat begitu. Saya kemarin barusan karena harus podcast dan mewawancarai Prof Firman ini, diskusi ini, saya jadi melihat-lihat, membaca-baca beberapa pidato Pak Prabowo di berbagai macam forum internasional, 2-3 lah saya ikuti, terakhir dengan Presiden Putin kemarin. Betapa saya melihat strong leadership beliau itu. Strong sekali dalam menyampaikan gagasan-gagasannya. Bisa keluar dari hal yang normatif begitu.
justru kekuatan justru kepemimpinan, katakanlah justru kabinet atau kepemimpinan yang semakin kuat ini, beberapa pihak mengkhawatirkan akan terjadi oligarki yang semakin kuat juga. Konsolidasi kekuasaan semakin erat, yang tadi hanya bergandengan bisa saja nanti bahkan berpelukan. Nah, itu gimana, Prof? Iya, ini memang tergantung juga ya pada komitmen Pak Prabowo begitu. Dan saya kira kalau kita bicara peluang menjadi lebih baik atau peluang menjadi lebih buruk, ya masih sama-sama ada begitu ya. Hanya tinggal saya kira sejauh mana Pak Prabowo itu mendapatkan asupan yang lebih besar. Apakah dia dikelilingi oleh memang orang-orang yang menikmati situasi sekarang untuk kepentingan mereka, atau mereka atau Pak Prabowo dikelilingi orang-orang yang berpikiran ke depan, membangun negara ini. Artinya apakah Pak Prabowo dikelilingi oleh politisi atau negarawan? Penilaian Prof, ekosistemnya masih dikelilingi politisi. Artinya apa? Artinya takes time. Sejak awal saya bilang it takes time. Artinya saya cukup konsisten ya. Cukup konsisten, tapi belum terus terang. Belum terus terang. Iya. Artinya bahwa memang kalau dikelilingi ekosistem semacam itu, apalagi dengan strong leadership yang tadi ini yang tafsiran sepintas ya. Saya nggak tahu apakah pernyataan saya benar apa enggak, tapi beliau sangat strong kalau di forum-forum internasional begitu, apalagi sangat fluent bahasa Inggrisnya begitu ya. Jadi pengetahuan sejarahnya juga lumayan bagus. Rupanya bagus sekali, militer, strategi geopolitik lumayan bagus. Nah, ya itu tadi, apakah ini justru tidak akan lebih mengkonsolidasi? Betul, karena begini, perbaikan demokrasi itu kan melibatkan mulai dari institusi, partai-partai politik, mulai dari prosedurnya, aturan main, dan juga budaya demokrasi di tengah masyarakat kita, juga kemandirian ekonomi dan kemandirian politik masyarakat kita, kemudian bagaimana civil society itu berkembang, dan elemen-elemen itu saat ini belum cukup kuat untuk bisa menopang demokrasi. Mungkin 5 years later, 10 years later, iya. Jadi kalau toh memang blessing in disguise Pak Prabowo betul-betul menjadi the champion of demokrasi, tetap ada problem karena struktur infrastrukturnya belum demikian canggih gitu. Tapi akan lebih baik memang kalau, nah ini problem di Indonesia ini sebetulnya problem leadership pada akhirnya. Karena walau bagaimanapun keinginan kita untuk merubah demokrasi dengan memperbaiki partai, dengan memperbaiki budaya politik, melakukan edukasi politik, kalau leadershipnya kurang berkomitmen terhadap demokrasi, selesai ceritanya. Artinya kembali lagi intinya tergantung pada Pak Prabowo. Ya, di sisi lain, kalau memang semua infrastruktur dan struktur kepolitikan kita belum cukup kuat demokrasi, tapi we have a strong leadership that have a strong commitment to demokrasi, bisa berjalan dengan baik. Jadi justru disinilah Pak Prabowo ingin memainkan peran sejarah seperti apa. Kita tunggu keunikannya ya. Kita tunggu cerita selanjutnya. Prof, ini lebih mungkin lebih kekinian lagi. Saya ingin nanti memperoleh insight dari Prof Firman ya terkait dengan perilaku atau kalau bukan perilaku, ekspresi politik dari mayoritas warga masyarakat kita yang tadi sebelumnya kita sudah diskusikan sebelum podcast ini. Artinya komunitas-komunitas di dalam platform-platform media sosial itu begitu nyaring sekali. Ya memang dari dulu nyaring memang, tapi sekarang semakin banyak platform. Katakanlah kalau dulu belum ada TikTok, sekarang udah ada TikTok. Nah itu semuanya dipenuhi oleh berbagai macam kebisingan terkait dengan isu-isu yang trending gitu, mulai dari Indonesia gelap gitu, terus kabur aja dulu, terus sampai percuma lapor polisi bahkan, ijazah palsu yang Pak Jokowi saat ini menjadi polemik gitu, dicecer begitu, terakhir Raja Ampat gitu. Nah saya ingin memperoleh pendalaman dari Prof Firman gitu, apakah ini sebagai sebuah tapi sebelum ke sana ya, saya membaca saja. Ada satu pihak mengatakan ini artikulasi politik yang semakin membaik.
Tapi di sisi lain kalau artikulasi politik membaik, mungkin juga ada kebuntuan di pelembagaan politik atau pelembagaan artikulasi itu ke simbol-simbol kekuasaan simbol-simbol kekuasaan di baik parlemen maupun di pemerintahan begitu. Itu satu. Yang kedua, mengatakan bahwa tidak sesederhana itu begitu. Ya ini menjalani agendanya masing-masing begitu, bahwa si masyarakat bising karena memang literasi digital kita memang sampai sebatas bising saja gitu ya. Jari itu kan gampang ini. Agendanya ya sekedar jari aja gitu, memuaskan emosi gitu atau apalah gitu ya. Yang kedua, pemerintahan dan parlemen ya menjalankan agendanya masing-masing juga gitu. Jadi ini bukan bentuk artikulasi juga, ini bentuk ekspresi. Dulu kalau Prof masih ingat, dulu kan ada ekspresi jalanan. Nah ini ekspresi digital begitu. Jadi yang kalau dulu ekspresi jalanan, ini ekspresi digital. Tapi masing-masing dengan agendanya sendiri-sendiri begitu. Nah, ada yang ketiga bahwa memang mengatakan begini. Artikulasi ini sudah terbentuk. Pelembagaan dalam pengertian pelembagaan ekspresi ini terbentuk. Tapi memang sengaja dalam tanda kutip ya, ini tebakan, ini kan saya cuma mengatakan pendapat-pendapat. Di sisi lain, lembaga-lembaga politik, baik entah parpol, parlemen atau di lembaga-lembaga eksekutif memang menutup begitu. Jadi terjadi pelembagaan tapi tersumbat begitu. Kalau yang pertama artikulasi itu menguat, pelembagaan melemah. Yang pendapat kedua sama-sama punya agenda begitu. Jadi agendanya mungkin ini ke barat, ini ke timur, jadi nggak akan ketemu. Nah yang ketiga adalah artikulasi ini udah dilembagakan dan banyak sekali organisasi-organisasi civil society begitu. Tapi ini sengaja untuk membuat hijab begitu penghalang begitu. Mungkin Prof punya insight yang lebih dalam dan lebih luas lagi terkait ini. Di satu sisi ya, situasi seperti sekarang membuktikan tesis dari Pak Mokhtar Tinggi bahwa esensinya Indonesia itu adalah satu wilayah yang tidak bisa benar-benar dikooptasi sehingga demokrasi betul-betul mati. Artinya di akar rumput, bahkan di era Orde Baru sekalipun, itu tetap ada semangat yang dia sebut sebagai egalitarianisme. Yang intinya gampangnya demokrasi lah. Iya. Nah sekarang situasi itu sudah jauh lebih membaik. Orang lebih artikulatif. Tadi yang Mas katakan. Bahkan juga beberapa kasus cukup baik untuk bisa merubah situasi. Keputusan MK untuk meniadakan presidensial threshold misalnya. Atau kasus Aceh dengan Sumatera Utara kemarin misalnya. Iya. Itu relatif lumayan. Meskipun kalau dikatakan seluruh ceritanya, sebenarnya ini jangan GR dulu. Oh iya. Secara umum partisipasi politik kita dalam konteks demokrasi yang genuine itu masih belum memuaskan. Dan bisa dikatakan artikulasi ini berapa persen yang betul-betul ditampung, diagregasi oleh partai, disalurkan ke parlemen untuk kemudian menjadi kebijakan. Ini kan teori tentang sistem politik ya. Betul. Dan saya kira itu kalau dikuantifisir, saya kira belum 100%. Padahal di negara demokrasi, rumusannya A aksen menjadi A, atau A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, A masuk ke sistem politik menjadi A aksen, itu demokrasi. Tapi kan kalau kita lihat dari proporsinya, berapa sih yang betul-betul suara rakyat yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Nah kita punya problem apa di situ? Sebetulnya bukan terlalu problem artikulasi. Bahkan sekarang dipersilahkan orang bebas kok berartikulasi. Bahkan kadang-kadang kita melihat terlalu bising. Terlalu bising. Yang miss adalah otentisitas. Partisipasi. Oh iya. Jadi partisipasi yang otentik dari aspirasi di benak rakyat yang betul-betul tersalurkan ke dalam parlemen dan itu menjadi kebijakan. Itu yang miss. Yang sekarang itu masih sifatnya bersifat ersas menurut saya. Tidak murni. Itu sangat diwarnai oleh kepentingan lain. Ambil contoh ya. Bagaimana laut yang
Kapling-kapling itu hilang sekarang suaranya. Oh, pagar laut, iya. Iya, otentisitas partisipasinya kan ingin pagar laut itu tidak ada. Tapi sekarang menghilang beritanya. Nah, berarti memang ini belum menjadi agenda penting bagi pemerintah. Jadi kembali lagi ada gap interest kepentingan. Sehingga partisipasi yang kelihatannya mewah, yang kelihatannya bisik itu sebetulnya tidak ya abal-abal artinya. Dia tidak betul-betul otentik. Oke. Apalagi masyarakat kita ini berpartisipasi dengan banyak sekali instrumen di sekeliling dia. Karena ignorance terhadap politik. Ignorance, dia tidak ngerti politik. Orang buka gadget rata-rata buat have fun. Boro-boro mereka melihat politik. Jadi ignorance. Dan yang kedua, secara ekonomi masih belum mandiri. Dua hal ini sudah cukup menjadi elemen untuk bisa dikuasai oleh oligarki. Sehingga yang disebut sebagai aspirasi mereka pun sebetulnya tidak murni, tidak otentik mereka. Begitu. Ini sudah banyak campur tangannya. Nah itu baru dari sisi aspirasi. Nah ketika masuk nanti ke partai politik, sudah bermain dengan kepentingan oligarki yang dalam partai politik. Partai politik yang fungsinya menyalurkan aspirasi rakyat, itu sudah terinfiltrasi. Dan juga sudah punya kepentingan elit politik di situ. Jadi sudah semakin tidak otentik. Nah ketika masuk ke parlemen, sudah semakin habis. Karena parlemen mayoritas adalah mereka yang sebetulnya punya kepentingan sendiri. Sehingga persoalannya adalah bukan kebisingan. Persoalannya adalah lebih pada seberapa otentik suara masyarakat itu. Yang menjadi problem karena secara umum partisipasi politik kita masih belum lancar. Partisipasi politik kita masih mengalami gap baik di partai politik maupun di dalam parlemen. Ya intinya adalah masih harus dikondisikan oleh kepentingan-kepentingan politik para elit. Dan memang ini sebetulnya era yang kemudian disebut Colin Crouch sebagai post demokrasi. Era yang berkuasa adalah elitnya elit. Post demokrasi. Bisa dijelaskan itu? Gimana itu? Post demokrasi itu pasca demokrasi. Jadi post demokrasi ini adalah situasi di mana demokrasi menjadi sangat prosedural atau demokrasi digunakan oleh kepentingan yang anti demokrasi. Dan kenapa demikian? Karena yang diperjuangkan oleh elemen-elemen politik yang paling berkuasa, yang paling bisa membuat kebijakan itu adalah kepentingan yang atasannya, kepentingan elitnya elit. Yang bahkan mungkin tidak menginginkan demokrasi, jangan-jangan. Yang ingin menikmati status quo. Iya. Makanya ada seorang anggota dewan yang bilang, saya setuju dengan Anda tapi saya harus lapor atasan saya dulu. Oh iya betul. Punya atasan semua. Nah, berarti begini Prof, saya pengen mendalami dikit lah terkait dengan hal tadi. Karena begitu banyaknya artikulasi ini, ekspresi ini dikemukakan di area media sosial, dan itu publik ya. Artinya Prof mau mengatakan tidak efektif ya? Tidak efektif. Bahkan sebetulnya aspirasi mereka sudah tidak otentik lagi. Sudah bercampur dengan kepentingan oligark, sudah bercampur dengan kepentingan elit, sehingga rakyat sendiri. Nah sebetulnya bahkan begini, ada istilah blank spot. Jadi masyarakat itu sendiri ketika menjelang pemilu itu nggak tahu dia maunya apa. Akhirnya yang buat itu atas nama rakyat adalah partai sendiri, bahwa masyarakat butuh ini, butuh ini. Agendanya itu disusun oleh partai politik dengan bantuan siapa? Pollsters. Pollsters ini yang membuat agenda apa yang diperlukan oleh rakyat. Dan partainya mengartikulasi seolah-olah itu adalah agenda rakyat. Ketika rakyat ditanya sendiri mau apa, blank. Pollster ini maksudnya lembaga survei ya, lembaga survei. Ya mungkin hasil survei dia mengumpulkan kira-kira mayoritas maunya apa. Memang dari rakyat juga, tapi kadang kan rakyat juga tidak berpikir panjang untuk menjawabnya. Tapi itu kemudian diolah sehingga itu menjadi satu kepentingan yang so-called sebagai kepentingan rakyat. Jadi istilah atau konsep ilmu politiknya ada blank spot ya? Ada blank spot. Dan kemudian itu diisi dengan agenda setting oleh partai politik sendiri. Oleh elit politik sendiri. Yang kira-kira mereka akan bisa melakukan itu juga. Sehingga sebetulnya tadi otentiknya itu tidak semengerikan itu kah? Karena apa? Karena political ignorance dan kemandirian politik secara ekonomi yang tidak kuat. Beda dengan negara maju yang sudah paham saya maunya ini. Karena mereka tidak terlalu political ignorance dan mereka secara finansial kuat.
Prof, lihat kemana larinya kelompok-kelompok kepentingan? Salah satu fungsi kelompok kepentingan atau pressure group itu kan masalahnya dia hanya berkutat pada satu segmen. Beda dengan partai politik yang ada divisi pendidikan, divisi luar negeri, divisi politik, ekonomi. Kalau LSM segmented. Maksud saya di samping secara mendewasakan partai politik yang belum dewasa tadi, analisanya perlu integriti dan lain sebagainya tadi. Agar tidak jadi blank spot itu tadi, mestinya itu kan wilayah bagi NGO atau civil society untuk masuk. Itu dia. Inilah PR lain dari bangsa ini. Civil society-nya belum terlalu kuat. Ada, kadang artikulatif, tapi belum down to earth dan terasakan secara umum oleh masyarakat. Sebagiannya iya sudah, tapi secara umum masih butuh penguatan lagi. Apalagi di masa-masa sebelum Pak Prabowo kan memang ada tendensi. Jumlah ormas kita banyak loh, ratusan loh. Ya tapi untuk kepentingan siapa? Karena oligarki pun bisa Maksud ormas. Saya kalau kita bicara kelembagaan, ratusan Prof. Iya, kadang tidak cukup tapi number is not enough. Iya, betul. Tiap tahun nambah. Tapi untuk kepentingan siapa pada akhirnya kan? Apakah memang genuine untuk kepentingan masyarakat banyak atau memang hanya untuk kepentingannya sendiri? That's a problem. Dan kalau bukan untuk kepentingan masyarakat, makanya dia bukan dia disebut sebagai bad civil society atau uncivilized society. Parah sekali itu yang terakhir itu pernyataan itu. Ya mereka eksis ratusan ada di tengah masyarakat tapi nggak berfungsi apapun bagi penguatan civil society, apalagi menjadi akar tunjang bagi demokrasi. Harusnya civil society itu menjadi akar tunjang akar demokrasi. Betul. Nah, kembali lagi kepada tadi ekspresi-ekspresi di media sosial tadi yang begitu ini. Artinya Prof mau mengatakan bahwa memang tidak ada kaitan antara tingkat artikulasi dan dengan kedalaman dan keluasan tadi dengan formulasi atau penyusunan kebijakan begitu. Disinilah kemudian teori tentang kompetitif authoritarian menjadi relevan. Bisa di. Iya, jadi ada istilah kompetitif authoritarian. Ini satu situasi di mana terkesan kompetitif ya. Oke. Ada kompetitif, ada kompetisi. Ada kompetisi begitu. Kayak demokrasi gitu. Tapi ternyata authoritarian. Ini salah satu cabang teori dari teori tentang hybrid regime. Hybrid regime itu adalah rezim dari otoritarian yang harusnya menuju demokrasi, tapi tidak terjadi demokrasi. Gaduh-gaduh. Jadi dia transisi yang berkepanjangan. Indonesia ini kan mengalami transisi yang berkepanjangan ya dari 98 sampai sekarang nggak kelar-kelar gitu. Sehingga hybrid sebetulnya nggak bisa dibilang otoriter lagi. Pak Harto sudah tidak ada, partai udah nggak tiga lagi, kebebasan pers ada. Tidak ada tahanan politik, tidak ada penyiksaan terhadap tahanan politik, tapi ya belum benar-benar demokrasi. Masih ada revitalisasi nepotisme sekarang yang terjadi. Nah, ini yang disebut hybrid. Nah, salah satu cabangnya adalah istilah kompetitif authoritarian. Itu juga sebetulnya in between. Dia authoritarian tapi kompetitif. Ya, dia kompetitif tapi otoritarian. Intinya apa? Di situ salah satu karakternya media massa dibiarkan bebas. Kemudian partai politik dibiarkan bebas. Parlemen dibiarkan ribut. Hukum adalah. Tapi semua pada akhirnya kita sudah tahu ujungnya akan seperti apa. Ujungnya adalah pasti rezim yang menang. Seperti layaknya otoritarian, pasti penguasa yang menang. Jadi mau ada seribut apapun, mau bising seperti apapun, pada akhirnya agenda yang akan diutamakan adalah agenda rezim. Jadi seolah-olah ada kompetisi, padahal sebenarnya ada kompetisi, seolah-olah bising, seolah-olah ada tokoh-tokoh yang sangat artikulatif. Padahal ini hanya drakor aja. Tapi untuk mereka eksis mungkin iya keren banget, tapi ketika kita bicara policy making, ya itu nggak masuk mereka. Iya, main drama berarti. Ya begitulah kira-kira, artinya tidak benar-benar dijalankan begitu kan. Kalau di negara demokrasi saya kira partisipasi yang artikulatif, yang rasional, yang lebih pro demokrasi, yang lebih anti KKN itu harusnya yang menang. Tapi kan kita bisa lihat apa yang terjadi pada hari ini adalah justru tendensi kebalikannya. Revitalisasi KKN malah. Kita udah bereformasi ini sudah 98, berarti sudah 27 tahun. 27 tahun. Iya. 27 tahun ya. 50 tahun lagi. 37 tahun ya. Ini 2025, 98. 98 27 tahun. 27 tahun.
iya 27 tahun. 27 betul. tahun. 5 tahun lagi udah seera sama Orde Baru. 32 tahun, 5 tahun lagi. Oh. Tapi situasinya ya itu transisi demokrasi yang berkepanjangan. Akibatnya yang terjadi adalah tendensi penguatan hybrid regime atau kompetitif authoritarian itu ketimbang betul-betul murni demokrasi. Karena sekali lagi, sebagaimana yang saya katakan sejak awal, tidak ada langkah-langkah signifikan untuk memperbaiki demokrasi kita pada hari ini. Saya mencoba untuk mengajak Prof atau nanti memberikan pandangan terkait dengan kalau di dalam ekonomi itu kekhawatiran kita bersama adalah middle income trap kan, jebakan pendapatan di tengah. Di politik ada kekhawatiran yang sama nggak? Kalau begitu kita akan democracy transition trap. Bisa nggak seperti itu nanti? Jadi kita dijebakan transisi terus, in between terus. Sebetulnya ada masa baik sebelum 10 tahun terakhir. Cuman ada masa, ya kata Huntington kan ada pasang naik pasang turun ya, pasang surut. Dan memang demokrasi seperti itu. Demokrasi memang tidak harus di-maintain. Demokrasi tidak bisa jadi sekali untuk selamanya. Ya artinya di era reformasi ini tidak semuanya bad stories lah. Ada good stories. Tinggal bagaimana kita kembali menjadi good stories tadi. Dan saya kira sejauh pemilunya masih teratur 5 tahunan, masih ada peluang akan adanya pergantian kepemimpinan yang jauh lebih punya komitmen terhadap demokrasi ke depan. Paling tidak ada pintu untuk suksesi. Dan itulah mengapa hal-hal seperti pembenahan demokrasi dari akar-akarnya termasuk podcast kita hari ini masih diperlukan. Demi menjemput masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Pujian Prof buat saya, buat kami. Nah, Prof dari tadi berbagai masalah yang sudah tantangan lah. Saya lebih suka melihatnya sebagai tantangan demokrasi, membangun. Kalau di ekonomi ada pendalaman atau inklusi keuangan. Barangkali kalau ini adalah pendalaman demokrasi kita. Jadi biar tidak seolah-olah tadi, tidak juga prosedural. Nah, kira-kira agenda dan strategi apa yang dalam waktu yang realistis dan berdampak lah di sisa jabatan 5 tahun ke depan Pak Prabowo ini dalam rangka untuk bisa demokrasi kita lebih berkualitas atau pendalaman dari kehidupan demokrasi kita begitu. Kalau ada satu yang bisa Pak Prabowo lakukan, jadikan partai kita menjadi alat efektif bagi demokrasi. Jadikan partai politik kita menjadi the champion of demokrasi, the warrior of demokrasi. Intinya benahi partai politik dengan sebenah-benahnya, dengan menjadikan partai politik itu adalah alat kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Ya, dengan misalnya membangun tadi kaderisasi yang solid, membangun demokrasi internal yang bagus, integritas yang kuat, kemandirian finansial, penyingkiran oligarki. Jadi saya kira kalau mau fokus, saya kira yuk perbaiki partai politiknya agar betul-betul bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan ketika partai politik bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sebetulnya sudah setengah jalan untuk memperbaiki demokrasi. Oke, terima kasih Prof. Jadi partai politik nanti bisa menjadi meleverage begitu ya kehidupan demokrasi kita betul. Begitu ya. Karena kalau pendidikan rakyat jauh urusannya. Membentuk mindset itu tidak mudah. Dia harus di-lead. Makanya ada Vanguard Party kan. Oke, Vanguard Party. Itu zaman dulu pada saat aktivis itu selalu disebut Vanguard, kepeloporan maksudnya ya. Betul. Baik, terima kasih Prof. Sudah inspiratif sekali dan memberikan banyak insight buat kami dan penonton sekalian, pemirsa sekalian. Demikian diskusi Common Ground dalam podcast Common Ground Hyperbus kali ini. Terima kasih sudah menyimak, bisa diambil manfaat dari insight yang sudah kita lakukan diskusi dengan Prof. Firman. Jangan lupa kalau memang mau memberikan komentar silahkan tulis komentar, silahkan juga untuk subscribe. Saya Jus Darmawan, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.